Selamat datang di channel Best Laptop. Kali ini kita mau bahas salah satu laptop second yang menurut kami paling worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Dengan harga cuma 3 jutaan aja, laptop ini punya performa yang cukup mumpuni. Yuk kita simak sampai tuntas. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Yuk lanjut. Ini adalah laptop Lenovo ThinkPad X260. Laptop ini masuk ke kategori laptop premium bisnis. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ya kelasnya. Harga baru laptop ini juga terbilang sangat mahal. Bahkan jika dibandingkan dengan laptop mainstream yang speknya sama sekalipun. Laptop ini ketika baru dijual mulai dari harga 12 jutaan untuk versi spek terendah dan sampai dengan 30 jutaan untuk yang versi paling tinggi dengan prosesor Core i7. Dari segi desain, laptop ini tuh punya desain yang simple ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Laptop seri Lenovo ThinkPad itu dari dulu emang desainnya gini-gini aja, dengan warna yang full black, dari depan, belakang, semuanya sampai ke bentuknya yang mengotak seperti ini. Terkesan simple ya, tapi elegan dan profesional. Selanjutnya, untuk bodi dari laptop ini menggunakan material plastik. Ini adalah plastik yang berkualitas tinggi dengan campuran serat kaca. Untuk bagian back cover ini udah dilapisi dengan material rubber ya. Jadi udah rubber finish gitu. Jadi dia di sini dilapis dengan lapisan karet yang emang kualitas itu bagus. Jadi nyaman ketika dipegang seperti ini gitu. Jadi menambah grip. Jadi tidak licin ketika dipegang dan ketika kita bawa-bawa gitu. Ini nice sih, enak dipegangnya. Kemudian di bagian belakang sini juga dia punya logo ThinkPad yang seperti ini, yang emang udah jadi ciri khas juga dengan satu titik LED yang menyala. Ini juga sebagai indikator charging. Kemudian di samping kanan sini bisa kita lihat ya, jadi dimulai dari satu buah port USB 3.0, yang satu ini ada juga jack audio 3,5 mm. Lalu ada juga di sini slot SD card, ada juga slot SIM card tapi emang nggak disupport ya, butuh perangkat tambahan. Dan juga ada juga satu buah RJ45 atau LAN. Dan ada juga sebuah Kensington lock ya. Jadi buat dikunci gitu, kalau misalkan kalian takut laptopnya dicuri orang, bisa kalian kunci pakai settingan yang ada di Kensington lock seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya dia juga punya satu buah port DC in atau port charger. Nah, kemudian di sampingnya juga ada satu buah exhaust ya. Jadi ada kisi-kisi untuk pembuangan udara panas dari dalam, dari kipasnya. Dan ada juga dua buah USB 3.0 juga dengan satu buah port HDMI dan juga satu buah port display port yang mini display port ya. Jadi ada dua opsi. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat port docking ya. Jadi di sini itu emang portnya terbuka tapi nggak masalah, emang kayak gitu. Nah kemudian ada juga baterai eksternal ya. Kenapa saya sebut eksternal? Karena emang laptop ini tuh punya dua baterai ya. Ada baterai yang di luar gitu ya, ada juga baterai yang di dalam. Kemudian untuk keyboardnya sendiri, seperti yang kalian tahu, kalau kalian emang sering lihat review laptop, jadi keyboard dari Lenovo, terutama Lenovo ThinkPad ini adalah salah satu keyboard yang paling enak gitu untuk dipakai ya. Jadi paling nyaman untuk digunakan mengetik dalam jangka waktu yang lama. Untuk touchpadnya sendiri dia juga sama ya, jadi sangat nyaman dengan ukuran yang pas. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Touchpad ini sudah support multi gesture. Jadi kalian bisa pakai gestur 2 jari untuk scroll, 3 jari untuk pindah-pindah aplikasi. Dan juga beberapa scroll lainnya untuk zoom in, zoom out, dan juga yang lainnya juga. Nah, lalu untuk frame layarnya sendiri, dia ini emang punya frame yang masih tebal ya. Ciri khas laptop pada umumnya di kelasnya gitu, di tahun rilisnya. Jadi laptop ini kan rilis di tahun 2016 sampai 2017. Jadi frame layar yang setebal ini tuh masih cukup normal ya di kala itu. Samping keyboard sini kalian bisa menemukan sebuah fingerprint ya. Betul, ini fingerprint aktif yang bisa kalian gunakan. Dan ini adalah salah satu fitur keren yang ada di Lenovo ThinkPad seri seperti ini. Ya kalian bayangin lah, lumayan ya di harga 3 jutaan dapat fitur fingerprint seperti ini. Keren emang. First impression dari laptop ini, jadi laptop ini tuh ukurannya cukup compact ya. Jadi emang dimensi laptop ini tuh terbilang cukup kecil karena emang layarnya ini punya ukuran 12,5 inci. Nah, bobotnya juga cukup ringan. Jadi bobot laptop ini tuh sekitar 1,45 kilo. Jadi ringan ya, nggak kalah sama laptop-laptop keluaran baru. Dan dia ini punya ketebalan
sekitar 0,8 inci atau sekitar 2 cm aja. Laptop ini tuh cocok banget buat kalian pakai ya. Jadi dia sangat mendukung untuk tipikal pekerjaan dengan mobilitas yang tinggi. Dari segi spesifikasi, laptop unit test kita kali ini sudah dibekali dengan prosesor Core i3 6100U, yaitu prosesor dari Intel generasi ke-6 ya, atau Skylake, dan juga sudah punya pabrikasi 14 nanometer. Jadi masih cukup kekinian ya, nggak ketinggalan zaman banget gitu. Kemudian untuk konfigurasi RAM-nya, jadi kabar baiknya karena dia Gen 6 ya, dia udah punya RAM DDR4. Unit tes kita kali ini RAM-nya sendiri dibekali dengan kapasitas 8 GB single channel. Jadi laptop ini tuh emang cuma punya satu slot RAM ya. Jadi kalau mau di-upgrade itu maksimal sampai 16 GB aja DDR4. Dari segi penyimpanan, unit tes kita kali ini udah dibekali dengan SSD ya. Nah, SSD yang dipakai itu jenisnya SATA 3, SSD biasa, bukan SSD M2 SATA ataupun NVMe. SSD SATA 3 ini punya speed yang cukup bagus ya, apalagi jika dibandingkan dengan hard disk gitu. SSD tipe SATA 3 seperti ini punya speed yang memang kisarannya itu di 400 sampai 550-an Mbps. Jadi emang speednya nggak sekenceng SSD NVMe. Nah, laptop ini sendiri pun punya layar yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat di harga 3 jutaan bisa dapetin layar seperti ini tuh keren banget sih. Jadi laptop tes kita kali ini tuh punya layar dengan resolusi Full HD 1920x1080, dan layar ini tuh udah punya panel berjenis IPS gitu. Selanjutnya kualitas speakernya. Jadi kualitas speaker dari laptop ini tuh cukup baik ya. Mengingat ini tuh sebenarnya kan laptop buat kerja ya, bukan laptop multimedia. Tapi suara yang dihasilkan dari laptop ini tuh cukup jernih dan juga cukup kencang gitu, dengan komposisi yang balance. Webcam dan mikrofon dari laptop ini tuh surprisingly cukup bagus ya, dan cukup jernih juga kalau misalkan kalian pakai Zoom atau video conference lainnya. Nah, webcam ini punya resolusi HD 720p dengan mikrofon internalnya, itu kualitasnya jelas dan juga lancar deh pastinya kalau misalkan kalian pakai Zoom ataupun pemakaian lainnya. Buat lebih jelasnya, setelah ini juga akan kita play hasil perekaman video menggunakan webcam internal dan mic internal dari laptop ini, biar kalian bisa lihat langsung seberapa bagus kualitasnya. Tes kualitas dari webcam dan juga mikrofon internal Lenovo ThinkPad X260 ini ya. Nah, jadi ini kita lagi record video. Nah, kualitasnya bisa kalian lihat bagus ya, dengan pencahayaan cukup, dia jernih banget bahkan untuk ukuran laptop di range harga segini dibandingkan dengan laptop baru sekalipun. Begitu pula kualitas mikrofonnya, ini juga kualitasnya bagus. Nah, selanjutnya untuk tes benchmark, di sini kita gunakan Cinebench R15 dengan power mode dan juga charger terpasang. Laptop ini bisa mendapatkan skor CPU multicore yang cukup tinggi ya, di angka 230-an, dan OpenGL-nya di 34,3 fps. Sebagai perbandingan dengan laptop yang harganya sama atau bahkan laptop baru yang harganya lebih tinggi, kita bisa menemukan di sini ada laptop dengan prosesor Intel Celeron N4205. Dia punya skor Cinebench multicore-nya di 111 sampai 140 CB aja. Di sini kita tes multitasking dengan cara buka beberapa aplikasi sekaligus seperti Adobe Premiere Pro CC 2017 yang kita gunakan untuk tes render, Google Chrome dengan 10 tab, Microsoft Word, dan juga aplikasi yang emang running di backgroundnya ya gitu, dan Windowsnya juga. Nah, seperti kalian lihat dengan beberapa aplikasi ini dia masih cukup lancar ya digunakan ya, dia smooth gitu ketika pindah-pindah aplikasi, nggak nge-lag, nggak patah-patah. Dan ketika kita lihat resource hardware-nya, di sini prosesornya itu stabil ada di angka 12 sampai 40%-an aja gitu usage-nya. Jadi belum dipecut ke pemakaian yang tinggi banget gitu. Jadi prosesornya masih santai-santai aja gitu. Nah, RAM-nya juga di sini cuma sekitar 60-70 sekian persen aja, masih ada space tersisa, dan secara keseluruhan masih lancar ya digunakannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pindah-pindah aplikasi, kita buka video YouTube gitu di Google Chrome dan yang lain-lain, ini masih enak ya, speednya juga masih kerasa cukup kencang. Nah, selanjutnya tiba juga di tes yang paling kalian tunggu-tunggu nih, yaitu tes gaming. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan performa gamingnya kayak gimana? Nah, sebelumnya disclaimer dulu, ini laptop bukan laptop gaming ya. Jadi kalian jangan berharap terlalu tinggi dengan performa gamingnya, karena dia emang basically laptop kerja. Tapi kalau misalkan untuk sekedar hiburan ataupun ya
untuk sekedar hiburan di kala bosan, dia masih cukup nyaman ya, masih bisa masuk beberapa game yang setelah ini bakal kita tes nih. Untuk Valorant, ini kita tes di resolusi HD 1280x720 settingan low. Lumayan ya, di sini kita bisa dapat frame rate 30 sampai 50 fps. Emang terkadang ada frame drop tapi nggak begitu parah. Masih cukup playable lah untuk sekedar hiburan ya, tapi tentunya masih kurang playable kalau untuk kompetitif atau untuk gaming yang hardcore gitu. Nah, kemudian untuk Genshin Impact, ini kita tes di resolusi HD Plus 1366x768, settingannya lowest 30 fps dengan render 0,8. Ya rendah ya settingannya, tapi emang dengan settingan ini tuh game ini lumayan berjalan cukup lancar ya. Namun ketika battle emang bisa turun ke 18 sampai 25 fps-an. Tapi secara keseluruhan masih cukup nyaman buat dimainkan, buat hiburan ya. Lumayan bisa jalan meskipun bukan emang settingan tinggi dengan kualitas tertinggi juga, tapi lumayan lah untuk hiburan. Kami juga melakukan tes render menggunakan Adobe Premiere CC 2017. Nah, di sini kami coba render sebuah project video Full HD 1080p dengan durasi 6 menit 41 detik. Nah, kita render dengan format H264 dan outputnya itu MP4. Nah, hasilnya ketika kita mulai rendernya ini selesai dalam waktu 13 menit 25 detik. Emang agak lama ya, tapi lumayan sih, lumayan banget, masih cukup bisa diandalkan. Mengingat ini adalah laptop standar dengan VGA integrated ya. Jadi bukan laptop khusus editing ataupun laptop gaming yang performa rendernya bisa lebih cepat. Nah, performa render ini sendiri pun masih cukup baik dan bisa diterima ya, dan selagi bukan untuk render yang terlalu berat dan bukan untuk kebutuhan render profesional. Kalau misalkan kalian mau editing yang lebih ringan, kalian juga bisa pakai aplikasi editing yang lebih ringan, misalkan seperti Filmora gitu. Itu kalian pasti editingnya dan rendernya bisa lebih cepat lagi karena emang aplikasinya pun lebih ringan gitu daripada Adobe Premiere CC 2017 yang kita pakai kali ini. Proses editingnya juga cukup lancar. Jadi ketika kita ngedit di video ini, masukin footage, masukin sound dan edit kasih efek, itu berjalan cukup lancar juga, nggak yang nge-lag ataupun berat ya, karena emang kebanyakan masukin footage ataupun sound. Masih cukup nyaman digunakan editing. Nah, setelah kita tes dengan beragam macam cara, tibalah kita untuk masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jadi dengan harga 3-4 jutaan aja tergantung speknya, laptop ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian yang menginginkan performa lebih. Bukan sekedar laptop standar yang cuma bisa kebutuhan dasar, tapi juga laptop yang bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih tinggi, seperti misalkan main game ataupun editing, rendering video seperti yang kita tes tadi. Nah, laptop ini tuh masih lebih baik performanya jika dibandingkan dengan laptop baru yang harganya lebih mahal tapi dengan spesifikasi yang lebih rendah. Nah, kompetitor dari laptop ini sendiri itu, kalau dari rentan harga, laptop baru itu hampir gak ada ya, jarang banget kita temukan laptop baru yang harganya itu setara dengan laptop ini. Kalaupun ada, speknya pasti beda jauh. Sedangkan untuk laptop baru yang spesifikasinya setara dengan laptop ini, yang performanya setara, itu harganya lumayan ya, udah bisa menyerempet ke angka 5 jutaan ke atas gitu. Dengan harga yang lebih murah, laptop ini bisa jadi opsi yang baik, tetapi perlu diingat ya, yang namanya beli laptop second itu tentunya ada resiko. Jadi namanya beli laptop second itu kalian harus benar-benar hati-hati dan juga selektif ya. Sebisa mungkin kalian coba untuk cari seller yang bisa dipercaya, yang emang menawarkan garansi dan juga emang memberikan pelayanan yang baik gitu. Dan untuk link pembelian dari laptop ini sendiri sudah kita cantumkan di deskripsi ya. Kalian bisa cek-cek di kolom deskripsi kalau emang kalian tertarik untuk beli laptop ini. Nah, jadi itu dia review laptop second kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di review laptop bekas selanjutnya. Bye-bye.